Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi sama saya Wahyu Al-Mezri MPD CPS. Pada kesempatan kali ini yaitu kita akan melanjutkan pembahasan mengenai publikasi ilmiah tanpa batas. Ini adalah video lanjutan dari part pertama dari video sebelumnya tentang publikasi ilmiah tanpa batas. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan terakhir di video sebelumnya yaitu kita sudah membahas secara umum tentang struktur artikel ilmiah. Nah, kita ulas sedikit. Struktur artikel ilmiah itu ada judul, lalu identitas penulis, dan abstrak. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, kesimpulan serta referensi. Kita bedah satu persatu. Yang pertama, berkenaan dengan judul. Nah, untuk penulisan judul yang efektif, ini merupakan versi yang biasa saya buat. Yang pertama, judul itu tidak disampaikan dengan kalimat yang bertele-tele. Artinya, judul itu ringkas, padat, dan jelas. Nah, maksimal dari judul, kalau template-nya berbahasa Indonesia, itu biasanya 15 kata. Kalau berbahasa Inggris, itu 12 kata. Ini tentu teman-teman sesuaikan dengan template dari jurnal yang sudah menjadi tujuan saudara untuk mensubmit tulisan saudara. Jadi disesuaikan. Yang kedua, mencerminkan inti penelitian. Artinya, di judul itu pembaca itu bisa melihat variabel X dan Y-nya itu yang mana. Nah, jadi harus disampaikan dengan variabel utama dan fokus penelitiannya jelas. Kalau di video sebelumnya saya mencontohkan yaitu variabel X-nya tentang pola asuh orang tua misalnya. Nah, kita tidak bisa menyampaikan, oh ya, di video sebelumnya itu tentang FOMO ya, sorry, tentang FOMO, fear of missing out. Nah, kita tidak bisa FOMO yang menjadi fokus penelitian kita itu tidak kita sampaikan di judul, karena itu merupakan variabel X yang mau kita teliti. Nah, jadi dari judul itu si pembaca bisa melihat, oh, si penulis A itu dari tulisannya mau meneliti tentang apa. Misalnya saya tadi tentang FOMO misalnya, fear of missing out. Lalu yang ketiga, hindari singkatan atau jargon. Nah, ini perlu diperhatikan karena biasanya kalau misalnya kita memakai singkatan, dikhawatirkan itu bisa menjadi mispersepsi dari si pembaca. Nah, kalau misalnya tadi saya mau meneliti tentang FOMO, fear of missing out, saya harus menjelaskan FOMO itu apa. Harus dijabarkan, jadi tidak disingkat seperti itu. Jadi FOMO atau langsung saja fear of missing out seperti itu. Lalu yang keempat, tulis di akhir. Nah, ini biasanya tergantung dari prinsip dari seorang penulis. Kalau saya itu biasanya menggunakan kalimat-kalimat atau informasi yang spesifik dulu yang saya peroleh dari referensi, dari rujukan yang ada, saya kumpulkan dan saya garap atau saya buat terlebih dahulu secara kasar. Jadi dari struktur yang ada ya, seperti pendahuluan dulu yang saya buat, lalu metode penelitiannya apa, lalu hasil pembahasannya apa, konklusi atau kesimpulannya apa, serta rujukan. Nah, judul itu setelah saya meringkas dari masing-masing pendahuluan, metode, lalu hasil pembahasan, saya melihat apa yang sudah saya buat itu, apa yang sudah saya garap itu, saya lihat pokoknya tentang apa. Nah, jadi variabel X dan Y-nya sudah jelas, dan apa yang kita inginkan, atau temuan yang sudah kita temukan dalam tulisan secara kasar tadi, mungkin gap risetnya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diperhatikan. Tapi ini
sesuai dengan minat dari teman-teman semua. Kalau ini menurut keyakinan saya secara pribadi, seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Misal, beberapa cara untuk menurunkan berat badan yang sangat efektif. Nah, judulnya, 3 cara menurunkan berat badan dengan cepat. Nah, itu kalimatnya ringkas gitu ya. 3 cara menurunkan berat badan dengan cepat. Berarti fokus dari tulisan ini adalah penulis menyampaikan 3 cara menurunkan berat badan dengan cepat. Nah, jadi kita sudah tahu tangkap, oh, si penulis ini mau menyampaikan tentang itu. Contoh yang kedua, kita sudah dapat misalnya tentang perilaku konsumtif dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, judul yang ditawarkan di sini yaitu dampak perilaku konsumtif terhadap lingkungan dan cara menanggulanginya, atau dampak perilaku konsumtif terhadap lingkungan. Nah, jadi kita mengetahui bahwa dari tulisan ini penulis ingin menyampaikan apa sih dampak dari perilaku konsumtif yang ingin penulis sampaikan gitu ya, serta dampaknya terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya kita membahas tentang penyusunan abstrak yang berkualitas. Di sini ada beberapa hal yang wajib ditampilkan di abstrak. Kenapa saya bilang wajib? Karena di abstrak itu sudah mencangkup dari isi artikel. Jadi di abstrak itu ada masalah, apa sih yang kita teliti dan mengapa itu penting. Lalu yang kedua, ada tujuan, apa sih yang ingin penulis capai dalam penelitian tersebut. Yang ketiga, metode, bagaimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bentuknya seperti apa pengolahan datanya, apa desain penelitiannya, apa populasi dan sampelnya, dan lain sebagainya. Lalu hasilnya seperti apa sih temuan yang sudah penulis temukan ketika dalam melaksanakan penelitian. Nah, baru terakhir kesimpulan. Apa sih impact atau kontribusi dari tulisan tersebut. Jadi penulis ketika dia mau melihat tulisan kita itu tentang apa, dia melihat terlebih dahulu yang pertama judul. Judul itu sudah menampilkan dari semua variabel ya yang mau diteliti. Ketika judul itu menarik, pembaca itu akan melihat abstrak terlebih dahulu. Karena abstrak itu mencakup dari yang kita bahas ini. Ada masalahnya, ada tujuannya, metodenya, hasil, dan kesimpulan. Jadi pembaca itu tidak melihat secara keseluruhan terlebih dahulu. Namun ketika dia melihat abstrak dan tertarik atau bisa menjadi rujukannya, maka dia akan melihat secara keseluruhan dari artikel yang sudah dipublikasi, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa catatan. Ringkasan masalah itu yang berisikan yang pertama konteks masalahnya atau background dari informasinya. Nah, yang kedua rumusan masalah. Masalah yang dikaji itu apa saja yang muncul. Yang ketiga tujuan dari penelitian. Apa sih tujuannya? Yang keempat bagaimana metode pelaksanaan penelitian. Lalu apa hasil-hasil yang diperoleh. Lalu selanjutnya apa signifikansi atau nilai manfaat, impact dari tulisan tersebut. Nah, catatan yang kedua, satu paragraf umumnya maksimal 250 atau 300 kata. Nah, ini disesuaikan dengan template dari masing-masing jurnal. Biasanya pada umumnya itu 250 sampai 300 kata. Yang ketiga, tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, atau merek dagang. Artinya, hanya berbentuk deskripsi dari abstrak tersebut. Yang keempat, apakah pada abstrak sudah dicantumkan kata kunci? Nah, jadi kata kunci itu wajib untuk kita tampilkan setelah dari abstrak. Nah, biasanya di bawah dari abstrak itu, setelah kita menyampaikan deskripsi abstrak, apa yang kita teliti, yang kita bahas ini, yang 5 ini, setelah itu di bawahnya ada kata kunci, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini ada 4, kalau misalnya kita analisis. Yang pertama yaitu latar belakang permasalahan.
Nah, ini jelas di pendahuluan kita membahas tentang background dari permasalahan tersebut, serta urgensinya apa. Kalau misalnya tadi kita membahas tentang fear of missing out atau FOMO, tentu kita harus tampilkan pengertian FOMO itu apa, lalu urgensinya. Kenapa sih di era sekarang FOMO itu sangat penting? Apa sih negatifnya kalau misalnya ada pemberitaan yang mengenai FOMO? Nah, itu bisa kita tampilkan, kita kutip untuk menjadi rujukan kita. Jadi kita tahu bahwa oh berarti penting nih kita membahas FOMO di era sekarang seperti itu. Nah, itu tujuannya. Yang kedua, gap penelitian. Nah, gap penelitian ini yaitu celah dari penelitian sebelumnya. Kalau biasanya itu saya menggunakan aplikasi dari Publish or Perish ke Postviewer. Nah, jadi saya melihat dari hasil Postviewer dari aplikasi. Itu cara yang menurut saya cukup praktis untuk melihat gap riset atau gap penelitian. Namun, manualnya itu bisa juga. Saudara bisa menggunakan aplikasi Mendeley, tentunya sebagai bahan rujukan ya. Mengumpulkan bahan rujukan di satu aplikasi Mendeley dan kita lihat dari kata kunci yang keluar di bagian abstrak. Seperti itu. Lalu yang ketiga, justifikasi penelitian. Nah, kita harus tunjukkan alasan kuat mengapa penelitian ini penting dan ideal untuk dibahas. Kita harus setelah kita mengetahui urgensinya, ya kita harus judge terlebih dahulu ya tentang penelitian yang kita buat. Penting loh penelitian ini karena apa gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita sudah mengetahui background dari permasalahannya, tentu kita akan secara sadar mengejudge penelitian itu penting. Karena kalau tidak penting, tentu masalah-masalah yang terjadi itu akan terus timbul seperti itu ya. Nah, yang terakhir, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu biasanya kita merumuskan dari dari keinginan kita sebagai peneliti. Kita mengetahui permasalahannya, kita mengetahui celah penelitiannya, kita bahkan sudah mengetahui alasan yang kuat mengapa penelitian itu sangat penting, dan tentu kita juga bisa merumuskan tujuan dari penelitian yang kita buat. Apa sih asumsi kita, apa sih impact yang ingin kita lakukan, yang ingin tulisan ini berdampak ke masyarakat. Ya tentu supaya permasalahan yang terjadi itu tidak terjadi lagi seperti itu. Nah, ini beberapa pertanyaan dari reviewer terkait dengan pendahuluan. Yang pertama, apakah pendahuluan sudah ditulis atau disusun mulai dari permasalahan yang bersifat umum ke khusus? Nah, tentu ini runutan ya. Kita lihat slide sebelumnya. Nah, ini. Saya lupa menjelaskan tadi. Tadi kita bisa melihat di sini yang di sebelah kanan ada berbentuk segitiga terbalik. Artinya, dari pendahuluan ini kita membahas secara umum terlebih dahulu. Dan setelah masuk ke bagian justifikasi, itu sudah mulai runut. Jadi dari umum ke khusus. Kita sudah ada hipotesisnya, ada kesimpulan dari variabel yang mau kita teliti dan lain sebagainya. Jadi itu kita sesuaikan. Nah, ini tadi pertanyaan pertama ya, bersifat umum ke khusus. Yang kedua, apakah pendahuluan ada menggunakan rujukan hasil penelitian sebelumnya yang kuat dalam meyakinkan pembaca tentang pentingnya penelitian dilakukan dan gambaran penelitian sebelumnya dari topik tersebut. Artinya, pendahuluan ini kita sudah menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu. Rujukannya sudah ada dan sudah jelas. Yang ketiga, apakah pendahuluan ada menggunakan rujukan hasil penelitian sebelumnya dari artikel jurnal yang sudah dipublikasi sebelumnya maksimal 80% dari jumlah daftar pustaka. Artinya kita sebagai peneliti di pendahuluan itu tentu kita menganalisis dari penelitian yang sudah ada. Nah, biasanya maksimal 80% dari jumlah daftar pustaka. Nanti lebihnya bisa dari
kutipan untuk metode penelitian, bahkan di hasil itu biasanya kita menggunakan kutipan juga ya, rujukan, sebagai pijakan secara teoritis. Nah, yang keempat, apakah pendahuluan ada menggunakan rujukan jurnal terbaru? Nah, biasanya ini 5-10 tahun terakhir. Lebih dari itu, biasanya pihak jurnal itu akan memberikan catatan revisi. Jadi dimaksimalkan 5-10 terakhir. Ya, kalau misalnya ditanya kenapa harus 5-10 tahun terakhir rujukannya, ya kalau misalnya di tahun-tahun lama bisa juga, namun tentu kita harus menjelaskan alasan yang kuat. Nah, kalau misalnya dalam penelitian itu pasti ditanya, emang masih relevan penelitian yang sudah baholak ya sudah yang sudah 20 tahun dan lain sebagainya, apakah masih relevan di zaman sekarang? Ya tentu penelitian-penelitian terbaru yang nantinya akan dipilih oleh pihak jurnal. Lalu yang kelima, apakah sudah ada ditulis tujuan penelitian di akhir paragraf? Ya itu tadi jelas. Jadi di akhir paragraf dari pendahuluan itu sudah kita tahu justifikasi serta